kalau misalkan early-nya fall off banget, apalagi lawannya kebetulan Fredrin ya, yang bener-bener sangat menjengkelkan kalau misalkan di geng. Jadi menurutku early-nya harus bener-bener distabilin aja sama Big Dragon Beta. Nggak perlu menang-menang banget early-nya, yang penting Super Ken sama Saken bisa farming. Ini dua Ken ini harus bener-bener dikasih lahan farming sebanyak mungkin. Sebelum nantinya Rondel sama mungkin ya dari Ki-nya dia bakal rotasi dengan cepat karena Kaja Lunox ini combo yang bisa dibilang mematikan sih di early game. Yes, tarik. Nanti tinggal di darkening aja sama Lunox. Apalagi ketika Lunox punya item-item penetrasi yang sudah mumpuni ya. So, yep. That's it. Game yang pertama, pertemuan antara Yasby Sports melawan teman-teman Bigetron Beta. Kita udah saksikan persebaran masing-masing hero mereka di area sisi laning phase, di mana ada satu buah pertikaian yang terjadi. Di area Little Wonder yang ternyata Super Ken belum bisa untuk secure ke area objektif tersebut. Joy juga nggak mau merespon lebih jauh lagi. Setelah secure ke area Little Wonder, dia prefer untuk mundur ke area lini belakang dia di area top lane. Menarik sekali di mana dari Wakaji harus dipulangkan ke area base terlebih dahulu. Agak sedikit struggling ketika berhadapan oleh seorang Saken nampaknya. Ya, dan Yansnya kayaknya benar-benar manfaatin rotasi early-nya dengan maksimal. Dia kayaknya bakal lebih dulu untuk mendapatkan level yang keempat sebelum Narashi. Sempat ada recall dari masing-masing side lane, Wakaji dan juga Narashi, yang harus dipulangkan satu sama lain. Dan Ki-nya dia juga mengamankan di area gold lane sehingga Wakajinya mungkin bakal bisa farming dan mengejar ketertinggalan ketika Saken melakukan freeze terhadap minionnya. Wah, ini menjengkelkan tentunya bagi One karena mau bagaimanapun Cloud di early game dia farmingnya cuma bisa pakai Art of Thievery. Dan untuk last hit dia agak sedikit beresiko sekali untuk maju ke arah depan, kecuali kalau misalkan, nah ini dia Sakennya mau memaksimalkan untuk inspire-nya di early game. Wow, bijak banget sih dari Saken di area top lane sana. Tapi dari sisi Turtle Pig kita lihat di mana Yasby berhasil mengamankan ke area objektif tersebut, di mana Super Ken belum bisa mengoptimalkan retribution check area objektif Turtle yang dimiliki. Tapi lihat Saken masih bisa denial dari sisi positioning yang dia miliki, di mana adanya satu buah Divine Judgment masih belum bisa untuk membungkam nyawa dari seorang One still survive, masih bisa mundur ke area belakang. Super Ken mau tidak mau harus melakukan clearing terhadap wave minion agar tidak terjadinya plating gold yang diamankan oleh Wakaji di area sisi top turret. Ya, tapi Ki-nya udah mengeluarkan satu buah flicker sih, dan menurutku ini bakal menjadi sebuah malapetaka ketika Yasby-nya nanti di menit yang ketiga atau menit yang keempat akan melakukan setup turtle untuk kedua kalinya. Dan menurutku harus lebih diperhatikan bagi Joy-nya karena dia kehilangan satu orange buff. Jadi untuk secara level pasti Ken di sini bakal lebih optimal. Dan apalagi melihat rotasi yang menuju ke area bottom lane, level yang ke-6 juga di tangan dari Super Ken mungkin akan jadi masalah bagian karena lihat Power of Nature-nya. Dia nggak menghindari dengan menggunakan an eye for an eye. Terus sekarang Aldo dalam ancaman, gerakan April Rod, dan bahkan di belakang ada Rondel dengan satu buah Chaos Assault-nya, namun seperti tidak akan maksimal damage-nya karena Chaos Assault-nya sudah digunakan terlebih dahulu. Sound Effect dengan Energy Eruption, tapi Dan Kitty dalam ancaman dan satu hit terakhir First Blood diamankan oleh Joy. First Blood berhasil diamankan, di mana ada satu buah real world reflections yang dikeluarkan belum bisa untuk menghentikan laju gerak dari seorang Joy. Dua objektif berarti berhasil diamankan oleh pemain-pemain dari Yasby, di mana teman-teman dari Bigetron Beta mendapatkan satu buah kerugian yang cukup mendalam. Bahkan efek Town juga udah mulai masuk ke area Aldo, Airborne Effect juga, namun dengan adanya satu buah healing yang didapati ketika dia berada di area rumputan buat Joy, nggak mau terlalu memberikan respon. Kita bakal lihat juga di mana Super Ken di sini berusaha untuk mainin makronya, mengingat dia dalam kondisi yang tidak diuntungkan di beberapa menit sebelumnya. Setuju. Dan Ki dari tadi kita lihat dengan adanya satu buah flicker yang hilang, dia bisa maksimal Divine Judgment-nya dengan baik untuk masuk ke area tubuh dari Dan Cutie lagi. Iya, tapi nggak ada retribution untuk Bigetron Beta di area Turtle karena barusan Super Ken lebih mengoptimalkan kepada satu buah orange buff yang begitu mahal sehingga levelnya dari Super Ken akan lebih diunggulkan sekarang. Ini dia, tapi yang paling penting untuk Super Ken adalah bagaimana cara dia mengimbangi level. Gak masalah turtle-nya dikasih, gak masalah untuk kontes objektifnya dikasih, karena mau bagaimanapun ya, assassin jungler lawan tank jungler di early game, tank jungler lebih unggul untuk soal kontes objektif. Jadi biarin aja Joy dapetin apa yang dia mau di early game, asalkan nanti pas di late game levelnya sama. Yang penting sama-sama level 15. Biar pas Lord, karena ada Tempest of Blade, ada efek immune dari Link, dan itu yang mungkin akan dicari oleh Super Ken. Yes, ditambah lagi juga nanti kan ada setup regroup ya dari beberapa pemain dari Bigetron Beta. That's why di sini Super Ken benar-benar mainin macro play-nya untuk bisa menyesuaikan diri dari ketertinggalannya untuk masuk ke area objektif Turtle. Dan sejauh ini kita lihat pergerakan dari Saken dan juga dari area Wakaji masih cukup sengit pertikaiannya ya. Sama-sama clearing wave minion, rotasi yang pasti dari kedua belah roamer ke area sisi top lane juga masih cukup jarang terlihat.
Karena kita lihat Aldo dari tadi belum bisa menetapkan rotasinya ke area beberapa hero yang dimiliki. Kita lihat Aldo benar-benar fokusnya kemana-mana sih. Dia nggak cuma ke area god lane aja, mid lane juga pressure-nya selalu ada dari sisi Aldo ke area beberapa pemain Yasbi. Jadi mana ini jual beli serangan aja yang terjadi. Tim Bigetron Beta terlihat belum bisa untuk memperlihatkan agresivitas ya di sini. Judgment, tapi connect ke arah depan sana. Saken sendiri mencoba untuk mundur, blessing 2 digunakan dan bahkan Wahaji mendapatkan 1 di depan sana. Roundel mencoba untuk bertahan dari serangan Aldo. Aldo masih mengejar ke arah belakang. Order balance digunakan dan masih ada efek slow juga daripada seorang Ki memberikan serangan balasan dari Wakaji. Mencoba untuk mendapatkan Aldo dan sepertinya Aldo tidak punya regen HP lagi karena tidak ada rumput dan 2 poin diamankan percuma dari Yasbi Esports tanpa adanya pertukaran poin kill sama sekali. 2 untuk ngeting dan menuju ke area 1 hancurnya objektif turret yang dimiliki oleh Bigetron Beta. Wakaji menjadi satu babak dari Super Ken, belum bisa mundur ke area belakang yang membuat dirinya harus tumbang. Ki nggak mau ngambil resiko untuk menemukan karya Ken seorang diri. Ada Saken juga yang memunculkan dirinya di area top lane, membuat Ki memilih untuk mundur ke area lini belakang. Bigetron lagi-lagi mengalami kerugian di area early, bisa dibilang di area sisi mid lane. Teman-teman Yasbi juga nggak mau terlalu overcommit untuk masuk ke area pertahanan yang dimulai oleh Bigetron Beta. Turtle yang ketiga, lagi-lagi udah mulai di setup oleh pemain Yasbi. Tapi berbedanya di sini udah ada Super Ken yang siap untuk melakukan objektif. Namun nampaknya tidak perfect turtle. 3 turtle berhasil diamankan oleh seorang Joy. Ya mau bagaimanapun yang namanya Assassin Jungler udah fokus farming, fokus samain aja levelnya. Jangan sampai nanti tank junglernya benar-benar jadi duluan untuk level 15. Wah, beda 1 banget levelnya. Iya, makanya lihat sekarang Super Ken benar-benar unggul banget dari segi levelnya. Yang penting dia lagi benar-benar building ke arah item yang mungkin lebih mematikan. Berserker's Fury atau Endless Battle. Nah kalau udah Endless Battle kan lumayan tuh. Misalkan mengincar ke arah Wakaji juga kan true damage-nya bakal masuk. Dan buat sekarang Yan sendirian di arah bawah, tapi ternyata Super Ken di-connectin dengan 1 buah energy eruption dan Founder dari sana langsung tumbang begitu saja. Dan Yans sepertinya terlalu overcommit barusan. Yes, to overcome, tapi lihat udah 1 efek narasi yang berhasil menembangkan Karyans pun harus dibalikan lagi dengan area 1 damage yang diberikan namun di area mid lane. Kita bisa lihat di mana Blazing 2 dikeluarkan begitu saja dan Cutie mengoptimalkan real world replacement yang harus tercancel, tapi masih ada battle. Mirror image yang dikeluarkan oleh seorang Wahaji membuat dia masih bisa selamat. Saken yang mengubah posisinya kini berhasil menghancurkan 1 objektif struktur bangunan turret yang dimiliki oleh Yasbi, memanfaatkan kekosongan yang terjadi. Mirroring atas turret yang hilang juga udah berhasil diamankan, namun sayang sekali Bigetron Beta harus kehilangan 2 objektif mereka. Purple buff yang dimiliki oleh seorang Super Ken dan 1 mid lane turret yang terbilang cukup penting. Ya mahal hilang sih, di mid apalagi 8. kalau kita ngomongin soal Kaja Lunox ini kan rumput penting banget. Jadi central mid turret ini benar-benar harga mati banget harusnya buat Bigetron Beta, tapi mereka kehilangan hal tersebut. It's okay, masih ada banyak banget di area jungle dan buat sekarang dengan hadirnya Swift Crossbow dari linknya Super Ken, attack speednya akan lebih dioptimalkan terlebih dahulu dengan item dengan harga 1000 tersebut. Dan lebih berfokus sama Endless Battle. Karena mau bagaimanapun sebelum nantinya Wakaji jadi Win of Nature. Kan Endless Battle bisa ini ya buat nembusin true damage-nya. Ya Endless Battle-nya bakal benar-benar dimaksimalin dengan efek dari 1 buah Defense Sword. Sekarang saling menunggu. Konsilnya sudah digunakan dan ini bakal menjadi kerugian bagi Yasbi. Kalau misalkan mereka mau melakukan inisiasi dengan combo Kalun Kaja Lunox. Agak sangat disayangkan ya, dimana konsilnya ternyata belum bisa dimaksimalkan untuk dari sisi team fight. Tapi ini dia keuntungan dengan membawa Lunox. Lihat penetrasi yang dikeluarkan Lunox mengarah ke arah objektif Lord membuat mereka berhasil memeltdown Lord dengan sangat cepat. Super Ken memilih untuk melakukan plan B-nya, melakukan split push lebih tepatnya ke area objektif turret yang dimiliki. Namun Yans aware terhadap minimap menghentikan laju gerak yang dimiliki oleh seorang Super Ken dan kawan-kawan Bigetron Beta yang harus sibuk nantinya melakukan clearing terhadap wave minion karena Super Ken cuma dijegal di Judgment sekarang belakang. Petrify bahkan masuk ke area tubuhnya dan lihat combo 2 pemain yang dimiliki oleh Yasbi berhasil menembakkan karya 1 pemain yang dimiliki oleh Bigetron Beta. Masih mau lebih masuk ke area purple buff, namun nampaknya beberapa pemain dari Bigetron Beta nggak mau ngambil resiko ke arah objektif purple buff dan Aldo Narashi masih bisa selamat dari serangan yang diberikan oleh pemain-pemain dari Yasbi Esports. Wah tapi menurutku itu sebuah ganking yang sangat berbahaya sekali sih. Super Ken bahkan nggak sempat untuk mengeluarkan Tempest of Blade. Padahal kita tahu sendiri untuk Link dia punya escape mechanism, dia punya Tempest of Blade, dia immune dan bisa Finch Poise. Apalagi dengan cooldown reduction daripada 1 buah Deviant Sword. Dan buat sekarang Ki, dia masih punya flicker, hati-hati. Divine Judgment bisa digunakan kapanpun walaupun dalam keadaan cooldown. Conceal Clay sudah digunakan, tidak ada korban jiwa lagi selain Super Ken di area top lane dan Bigetron Beta masih mampu untuk mempertahankan bagaimana base.
di area mid lane. Oke, di menit 10 mereka udah kehilangan semua inner dan outer turret yang dimiliki. Bahkan Super Ken beberapa kali udah tinggal menjalankan plan B-nya ya. Dia bakal coba untuk mainin mobilitasnya, split push, clearing wave pilihan, tapi wall charge dari si mid lane dikeluarkan begitu saja. Real world inflations disusul dengan ada satu buah power fantasy yang keluar seorang Aldo berhasil membungkam carry satunya, tapi blazing duet yang dikeluarkan oleh seorang Wahak Haji tak bisa terelakkan. Dua pemain dari Bigetron Beta harus hilang begitu saja. 2 tukar 1 untuk team fight yang terjadi dan Magic Sentry sudah mulai dibuka untuk melihat posisi dari pemain-pemain YSB Esports dan Super Ken. Nampaknya akan menjadi incaran dari warga Bigetron Beta. Energinya kosong seperti dari Super Ken, gak ada particle buff juga. Petrify pun digunakan, mencoba untuk mundur dengan Finch Poise. Dikejar sama Joy. Bahkan coba escape dengan hadirnya satu buah Skelizard. Purple buff-nya bakal diinvasi lagi. Super Ken harus benar-benar menghemat energinya. Ini mode power save battery namanya. Yes. Karena kan mau gimana pun tanpa ya purple buff, Link tidak akan bisa memaksimalkan energinya dia. Dan 40 detik lagi sebelum Lord yang selanjutnya ini rotasinya dari Yasby sih udah mulai memanfaatkan semua lini ya. Dia dari top lane ke bottom lane, coba conceal play. Ki dia punya flicker tapi masih belum dikeluarkan untuk flickernya. Wild charge langsung dikeluarkan juga, pergerakan balasan dengan blessing duet, Tarashi tumbang karena tidak ada flicker. Dan buat sekarang ini bakal dikejar lagi sama Wakaji. Gak ada lagi blessing duet, apakah bakal melanjutkan team fight? Tapi sepertinya hanya sebuah setup menuju ke arah Lord yang terhormat. Off play sih, dimana wall charge yang dikeluarkan belum bisa dimaksimalkan dengan kurangnya follow up damage yang hadir dari pemain-pemain Bigetron Beta membuat narasi tumbang tanpa adanya pertukaran Lord and Hands di mid 12 sudah mulai hadir. Dan lagi-lagi Bigetron Beta dengan ketertinggalan dari segi networknya, mereka memilih untuk tidak melakukan kontes. Nggak mau ngambil resiko juga, mereka prefer untuk melakukan setup defense mechanism karena di sini masih punya poin plus sebenarnya dari sisi Bigetron Beta dengan hadirnya dan Kitty dan juga Saken ketika weakness point-nya aktif. Scanner team fight yang nanti diharapkan oleh Bigetron Beta untuk secure ke area beberapa hero dari Yasby bisa aja dijalankan. Namun perlu diperhatikan tentunya ketika Lord berhasil diamankan, Yasby Sports pastinya sudah mempersiapkan strategi untuk bisa menembus lini pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Bigetron Beta. Dan bahkan Lordnya juga akan berjalan dari area sisi mid lane. Ditambah dia punya flicker nih dari King-nya. Dia bisa Divine Judgment langsung ke arah Saken. Saken nggak sempat untuk menggunakan crossbow of tank. Dari tadi ya, aku tidak melihat one-one-nya terbang sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada target yang bisa dia tuju. Tidak ada target yang bisa dia maksimalkan dengan crossbow of tank dan pasif dari weakness point-nya. Terus sekarang Ki Conceal Play pun akan digunakan bersama dengan Divine Judgment Flicker mungkin menunggu momentum yang tepat. Joy di depan sana mencoba untuk distract perhatian dari Bigetron Beta. Dan Ki terus sekarang Wild Charge kena 3 sekaligus tapi Electro Final Blow ke arah belakang. Masih ada pergerakan dari Order Billions juga untuk bertahan. Blessing 2 di arah belakang tapi Super Ken mencoba untuk melakukan backstep namun damage-nya tidak akan cukup. Ki jadi korban. Saken namun harus ditukarkan double kill diamankan oleh Super Ken. Namun tidak cukup sepertinya karena 3 lawan 3 posisinya di sini langsung menuju kepada base dan Wakaji melakukan sebuah endgame dengan cepatnya.